Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pada malam warahmatullahi hari ini wabarakatuh. dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jika Bapak Ibu sekalian bisa menambah Pak, pengetahuan kita ya. maaf. Kenapa di tadi pertemuan ke-6 ya? Kan kita pertemuan ke-5 sekarang. Pertemuan Sudah ke-6 dirubah itu, Bu. saya sudah rubah. Oh, Yang pertamanya emang 6, sekarang udah 5. Salah ya, salah tadi. Oh iya, makasih. Oke, sama-sama. Oke, saya lanjut ya. Ini Bapak Ibu sekalian gimana kabar, sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak, sehat, Pak. Alhamdulillah. Pusing, Pak. Pusing kenapa? Tanggal 2. Tanggal 2 ya. Tanggal 2 UTS, Pak. Oh, tanggal 2. Oh iya ya, tanggal 2 teman-teman UTS. Tanggal muda sama saja, Pak. Oke, kita udah 2 kali belum tatap muka ya. Oke, ini saya izin share slide ya. Yang materi kita pertemuan ketiga soal menganalisa interaksi. Sebentar. Daftar hadirnya di pertemuan kelima ya. Betul, di pertemuan kelima ya Bapak Ibu sekalian. Saya sembari mengingatkan nih, nanti ke depan kan saya kalau buka studi itu saya panjangkan satu minggu tuh. Mohon untuk teman-teman ketika instruksinya mendownload, silakan untuk bisa download secara keseluruhan ya, karena itu bicara rekap kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika nanti buka studi perintahnya download materi, mohon untuk semuanya mendownload ya, karena saya lihat tadi banyak yang mendownload. Sebelumnya ini total peserta masih full ya, belum masih Pertemuan di 100. forum diskusi belum bisa daftar hadir, Pak ya. Sudah saya cek daftar hadir. Sudah saya cek daftar hadir, Pak. Jadi di tadi pertemuan kelima materinya belum ada ya, Pak? Belum, nanti saya kirimkan di akhir sesi ya, itu untuk di minggu depan. Saya buka tadi sedikit Pak Ibu, jadi ini saya akan kabarkan di grup kalau materi untuk minggu depan sudah di share, silakan bisa di download untuk rekap kehadiran juga. Oke, bisa saya lanjut ya? Coba. Iya, Pak. Sudah muncul slide saya. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau minggu lalu kita belajar di pertemuan tatap muka yang lalu, kita belajar soal persamaan dasar akuntansi, di mana ada harta sama dengan utang plus modal. Nah, minggu ini kita akan belajar lebih teknis nih soal penjurnalan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar ya soal debit kredit gitu ya dalam penjurnalan. Nah, ini pertemuan kita malam hari ini akan bahas materi yang saya kirimkan di pertemuan ketiga kaitan dengan penjurnalan. Bapak Ibu sekalian, ini harus pahami dari akun itu sendiri, yaitu setiap item laporan keuangan disebut akun, dimasukkan dalam buku besar. Jadi dalam prosesnya nanti akun-akun yang sudah dijurnalkan atau transaksi yang sudah dijurnalkan itu selanjutnya akan dikumpulkan dalam buku besar Bapak Ibu sekalian. Selain buku besar misal
sebuah entitas bisnis yang disebut buku besar. Nah, buku besar itu apa? Buku besar yaitu alat bantu atau untuk mencatat kumpulan akun. Kalau di jurnal itu akun-akun terpisah berdasarkan transaksi yang buku besar itu menyatukan akun-akun yang muncul dalam jurnal yang kita buat. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai buku besar. Nah, daftar dari akun-akun dalam sebuah buku besar itu yang kita sebut sebagai daftar akun, Bapak Ibu sekalian. Jadi akun nanti akan sangat akun ini akan sangat familiar nanti dalam proses akuntansi tentunya, karena mulai dari penjurnalan kita sudah bergelut dengan akun, buku besar, dan sampai tahap berikutnya nanti tersusun laporan keuangan. Itu yang kemudian kita pahami sebagai akun. Klasifikasinya secara umum kira-kira begini nih, Bapak Ibu sekalian. Kalau minggu lalu, pertemuan yang lalu kita belajar pada harta sama dengan kewajiban sekuitas. Di laba rugi ada pendapatan dan beban. Ini juga menjadi klasifikasi akun. Yang secara definisi misal harta merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan, kewajiban merupakan utang gitu ya, ekuitas yaitu modal yang dimiliki oleh pemilik perusahaan, pendapatan dari hasil usaha maupun penjualan barang gitu ya, atau dari jasa yang kita punya. Kemudian bicara beban, ini klasifikasi akun nih, ada akun neraca dan akun laba rugi. Kalau pertemuan yang lalu kemudian kita klasifikasikan misal pendapatan dan beban itu masuk ke dalam laporan laba rugi, kira-kira gitu ya. Harta, kewajiban, ekuitas nanti akan masuk ke dalam neraca. Seperti pada tatap muka yang 2 minggu lalu kita laksanakan. Nah, persamaan akuntansi mendasar juga bisa lebih luas nih. Kalau kemarin ada harta sama dengan kewajiban plus ekuitas gitu ya. Nah, kita juga bisa melibatkan beban dan pendapatan dalam hal ini. Ini persamaan akuntansi yang diperluas. Ini hanya sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada sistem pencatatan ganda, double. Pencatatan ganda berdasarkan konsep sederhana. Setiap pihak dalam transaksi bisnis akan menerima sesuatu dan memberikan sesuatu sebagai imbalan. Ini yang kemudian nanti ada beberapa ilustrasi contoh di mana kemudian setiap kalau transaksi-transaksi pada pertemuan sebelumnya kan kita klasifikasikan sebagai harta, utang plus modal gitu ya. Mana yang masuk ke harta, mana yang masuk ke utang, mana yang masuk ke modal atau ekuitas. Nah, dalam penjurnalan nanti kita akan lebih spesifik, tidak lagi bicara umum, pencatatannya nanti akan by transaksi kita catat dalam jurnal. Nah, kira-kira gini, sebelah kiri nanti debit, sebelah kanan kredit. Ini sisi kiri sebagai debit, ini sisi kanan sebagai kredit. Ini simulasi aja. Contoh pencatatan dari akun T. Kita sering kenal sebagai T akun gitu ya. Dimana yang kiri debit, kanan kredit. Nah, ini aturannya Bapak Ibu sekalian. Harta itu bertambah di debit. Tapi kalau dia berkurang, maka di kredit. Kewajiban, ketika dia berkurang, dia akan berada posisi debit. Tapi ketika dia bertambah, dia berada kredit. Ini pencatatan dari sisi kita selaku pemilik perusahaan. Ini aturan main untuk kewajiban. Kalau debit berarti dia berkurang atau menurun. Kalau di kredit, dia naik atau bertambah. Ekuitas sama dengan kewajiban. Debit jika turun, kredit jika naik. Ini untuk akun ekuitas, ini akun harta, ini akun kewajiban. Ini aturan mainnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau harta, dia bertambah sebelah kanan, kalau berkurang dia sebelah kiri. Begitu kewajiban dan ekuitas sebaliknya. Akun beban, jika naik dia di debit, jika berkurang dia di kredit.
akun pendapatan debit kalau menurun, kalau naik dia di kredit. Ini untuk akun pendapatan. Nah, ini kita lihat simulasinya. Saya agak cepat karena kita langsung ke simulasi aja Bapak Ibu sekalian. Ini untuk transaksi dan akun neraca. 1 November 2005. Pak Kris, ini namanya masih sama ya. Minggu lalu ketika kita tetap buka namanya Pak Kris juga. Ini juga namanya Pak Kris. 1 November 2005, Pak Kris menyetor uang sebesar $25, $25.000 pada bank atas nama Net Solution. Ini perusahaan Pak Kris ya, waktu pertemuan yang lalu juga kita pakai perusahaan ini. Maka dalam pencatatan jurnalnya kira-kira begini Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin kan pasti kita akan catat bahwa harta bertambah, harta akun kas akan bertambah $25.000, kemudian di modal itu akan bertambah $25.000. Kalau di persamaan akuntansi yang minggu lalu kita pelajari. Nah, minggu ini kita belajar soal penjurnalan. Di mana kas, di mana apa yang disetor Pak Kris ini $25.000 di bank, itu kita catat di jurnalnya begini. Tanggal 1 November 2005. Transaksi pertama. Kas modal. Apa nama transaksinya? Investasi kas di Net Solution. Ini nama transaksinya. Ini nama ini pencatatan jurnalnya. Seperti aturan dasar yang lalu, aturan dasar yang di slide sebelumnya itu, kalau harta dia akan bertambah sebelah debit, maka kita tulis kas di sebelah debit $25.000. Ini 002 anggaplah ini angka koma gitu ya kira-kira ya. Di kas $25.000 bertambah sebelah debit. Iya ya. Kemudian aturan main dari ekuitas adalah ketika dia bertambah, dia berada di posisi kredit, dia berkurang, dia di posisi debit. Maka modal karena ini bertambah, kita taruh di kredit. Gitu ya. Jadi pada 1 November, nah ini kita sebelah kanan kita bisa lihat nih, 1 November, kas debit $25.000, modal kredit $25.000. Ini adalah penjurnalan untuk ilustrasi transaksi A, yaitu 1 November 2005, Pak Kris menyetor $25.000 pada bank atas nama Net Solution. Ini transaksi pertama untuk pencatatan. Ini jurnal pertama untuk pencatatan ilustrasi yang pertama. Nah, Bapak Ibu. Ini yang kedua. 5 November, Net Solution membeli tanah $25.000, dibayar tunai. Bagaimana pencatatan jurnalnya? Tanah itu masuk ke akun harta. Maka dari sisi aturan, maka tanah akan bertambah sebelah debit gitu ya, berkurang sebelah kredit. Karena ini kita membeli tanah, maka tanah kita posisikan di debit $25.000. Karena kita beli tunai tanah, maka kas kita berkurang. Karena kas adalah bagian dari harta, maka ketika dia berkurang atau turun, dia berada di posisi kredit $25.000. 20.000 maksud saya, mohon maaf. Nah, ini untuk simulasi atau ilustrasi transaksi yang pertama. Begini kira-kira pencatatan jurnalnya. Ini ada ilustrasi berikutnya. 18 November, Net Solution menerima 7.500 dari pelanggan atas jasa yang dilakukan. Bagaimana penjurnalannya? Kas, sekali lagi kas ini harta, maka dia bertambah sebelah debit sebesar $7.500. Pendapatan, seperti konsep yang tadi di awal saya sampaikan atau aturan mainnya, pendapatan itu kalau dia bertambah, dia sebelah kredit.
Maka kita taruh nih pendapatan jasa 7.500 sebelah kredit. Ini untuk penjurnalan dari transaksi penerimaan pendapatan. Kas bertambah sebelah debit 7.500, pendapatan kredit 7.500. Berikutnya, ilustrasi berikutnya, 30 November. Net Solution menghitung $800 perlengkapan telah habis digunakan. Beban. Perlengkapan harta, dia berkurang sebelah kredit, karena perlengkapan bagian dari harta. Beban, itu dia bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Jadi beban bertambah 800. Ini untuk ilustrasi, ini untuk pencatatan jurnal dari ilustrasi yang keempat, yaitu perlengkapan telah habis pakai $800, di mana beban bertambah sebelah debit 800, perlengkapan bertambah sebelah kredit 800. Ini pencatatannya. Nah, berikutnya, transaksi berikutnya nih, Bapak Ibu sekalian. 30 November, Chris menarik 2.000 kas untuk keperluan pribadi. Atau dalam pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan istilah kalau untuk keperluan pribadi itu pre-full gitu ya. Jadi kas kita berkurang sebelah kredit gitu ya. Penarikan itu berkurang sebelah debit. Pre-full atau penarikan Chris card itu di debit $2.000. Kemudian kas berkurang, kita letakkan di kredit $2.000. Nah, ini ilustrasi untuk transaksi ketika si pemilik perusahaan menarik dananya untuk keperluan pribadi. Pencatatan jurnalnya kira-kira begini. Nah, ini akan nanti masuk ke akun-akun neraca dan laba rugi. Nanti akan dibagi, kira-kira penempatannya begini, konsepnya hampir sama dengan yang sebelumnya saya, di slide sebelumnya yang tadi saya sampaikan. Nah, sebelum saya lanjutkan mengenai alur transaksi bisnis, dari ilustrasi yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Kaitan dengan beberapa transaksi ini. Silakan, saya persilakan Bapak Ibu. Saya izin bertanya Pak dosen. Ada dari transaksi yang saya tadi, ilustrasi transaksi yang tadi saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Pak dosen. Sementara cukup jelas, Pak. Oke, siap. Baik, saya lanjutkan ya. Siap, Pak. Ini alur transaksi bisnisnya. Dalam penjurnalan, ini ada alur transaksi bisnis. Pertama, persetujuan transaksi. Ini di pertama. Ketika sudah setuju transaksi disetujui, maka selanjutnya ada transaksi terjadi. Setelah transaksi terjadi, maka dokumen disiapkan nih. Nah, dokumen inilah yang kemudian selanjutnya kita catat di jurnal. Di poin nomor 4. Jadi setelah transaksi semua terjadi, ada dokumen yang disiapkan gitu ya. Entah itu kwitansi dan lain sebagainya. Setelah itu dari sini kita catat di jurnal. Setelah penjurnalan, barulah berikutnya yaitu posting ke buku besar. Nah, ini alur transaksi bisnis. Jadi
transaksi baru bisa dicatatkan ketika dokumennya sudah siap. Ketika dokumennya belum siap, maka belum bisa dicatatkan. Kenapa? Karena setiap yang dicatat dalam jurnal itu harus bisa dipertanggungjawabkan melalui apa? Melalui dokumen yang memang ada. Kalau dokumennya tidak ada, maka belum bisa dicatatkan dalam jurnal. Itu Bapak Ibu lah, Bapak Ibu ya. Jadi ini ada 5 nih alur transaksi bisnis dari persetujuan, transaksi terjadi, dokumen disiapkan, kemudian dicatat dalam jurnal, selanjutnya kemudian diposting ke buku besar. Nah, buku besar seperti tadi saya sampaikan di awal, buku besar ini memuat segala akun-akun yang dicatat dalam jurnal. Jadi segala akun yang tadi dicatat, misal dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30, kas itu di tanggal berapa saja berkurang dan bertambah, itu yang nanti akan disatukan dalam buku besar, yaitu akun kas secara tersendiri. Misal perlengkapan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu berkurang dan bertambah pada tanggal berapa aja, nanti akan disatukan akun perlengkapan dalam buku besar. Kira-kira itu cara kerja untuk pencatatan dalam atau posting dalam buku besar. Nah, ini kelima alur transaksi bisnis. Nah, berikutnya ada menjurnal dan memposting. Kalau tadi di awal saya sampaikan soal ilustrasi soal penjurnalan. Nah, ini kita memasukkan ke buku besar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih formatnya ya. Misal 1 Desember, Net Solution membayar premi asuransi 2.400 untuk 2 tahun mendatang. Karena 2 tahun mendatang, maka asuransinya dibayar di muka. Kenapa dibayar di muka? Karena pembayarannya hari ini, tapi untuk keperluan 2 tahun mendatang. Maka kita catat akunnya, itu namanya adalah akun dibayar di muka. Akun asuransi dibayar di muka maksud saya. Oke, kita mulai catat ya. Tanggal 1 Desember 2005. 1 Desember 2005. Asuransi dibayar di muka. Sebesar 2.400 sudah debit gitu ya. Kemudian kas kita taruh di kredit. Kenapa kas taruh di kredit? Karena dia berkurang. Untuk apa? Untuk bayar premi asuransi ke depan. Asuransi kita taruh di debit. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi Instruksi Pak. ya, Instruksi Pak. Oh, Betul. mau tanya asuransi dibayar di muka itu apa maksudnya itu Pak? oke. Asuransi. Ya. Bapak Ibu sekalian, asuransi dibayar di muka adalah sebetulnya kita bayar asuransi. Tapi tidak untuk tahun itu saja. Asuransi dibayar di muka itu apa maksudnya Pak? Ya. Ini sedang jelaskan, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, asuransi dibayar di muka itu, nah kalimat dibayar di muka itu adalah keperluannya itu masih untuk tahun depan, tapi kita sudah bayar dari sekarang. Jadi bayar asuransinya mestinya 1 tahun aja, gitu ya. Cuman kita perusahaan membayar sampai dengan tahun kedua. Oleh karenanya kemudian pencatatan asuransinya itu tulis asuransi dibayar di muka. Kalau kalau hanya 1 tahun ini nggak ada dibayar di mukanya nih Bapak Ibu sekalian. Jadi karena ini dibayar 2 tahun maka nama akunnya itu adalah asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu adalah pembayaran asuransi yang mestinya kita hanya 1 kali tapi kita hanya 1 tahun kita bayar sampai dengan tahun depan tuh. Makanya ada istilah dibayar di muka. Nah, kita catatlah di debit. Jadi kalau tanya apa yang dimaksud asuransi dibayar di muka, asuransi dibayar di muka adalah asuransi yang kemudian peruntukannya untuk tahun depan, tapi kita bayar di tahun ini. Kira-kira gitu Bapak ya. Nah, itu yang kemudian kita pahami sebagai asuransi dibayar di muka. Nah, Bapak Ibu sekalian, asuransi dibayar muka itu kita letakkan di debit. Karena ini dibayar secara
tunai gitu, maka kas kita berkurang sebesar 2.400. Nah, ini untuk penjurnalannya. Dari transaksi yang ada nih, membayar premi asuransi. Kalau apa namanya? Kalau ini tidak 2 tahun, maka di sini hanya kita tulis biaya premi asuransi. Tidak ada lagi tulisan dibayar di mukanya nih Bapak Ibu sekalian. Adanya biaya asuransi atau biaya premi asuransi ya. Sebesar 2.400. Cuman karena ini untuk 2 tahun, maka istilahnya berubah jadi asuransi dibayar di muka. Yang peruntukannya untuk 2 tahun ke depan, tapi dibayarnya sekarang. Langsung kita catat di jurnal kita. Nah, setelah kita catat dalam jurnal, Bapak Ibu sekalian, asuransi dibayar di muka, selanjutnya kita posting ke buku besar. Nah, format buku besar dan format buku besar dan format apa namanya? Format itu berbeda Bapak Ibu sekalian. Tanggalnya kita perhatikan ya, transaksi yang di atas itu terjadi tanggal 1. Maka di buku nama akunnya nih. Tadi kan dari definisi buku besar ada sekumpulan akun ya. Nah, ini buku besar untuk akun asuransi dibayar di muka. Ini contoh buku besar untuk akun asuransi dibayar di muka. Oke, kita catat dari transaksi yang pertama dulu. Transaksi yang pertama adalah asuransi muka. Oke. Nah, sekarang kita catat nih Bapak Ibu sekalian dari transaksi yang ada. Kita tulis tanggalnya dulu 2005 Desember tanggal 1. Oke, kita tulis tanggalnya. Berikutnya kita tulis post ref atau posting referensi ini. Kita catat halaman dari jurnalnya. Misal pencatatan jurnal kita di atas ini dari halaman 2, maka di sini kita tulis 2 ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita tulis 2 nih di post ref nih. Ini artinya adalah pada tanggal 1 Desember 2005 itu transaksinya dicatat di jurnal halaman 2. Maka di sini kita tulis 2. Post ref adalah artinya bahwa tanggal 1 Desember 2005 itu terdapat di jurnal halaman 2. Ini jurnalnya di atas ya. Nah, karena ini taruh debit, maka di sini kita letakkan di debit juga, gitu ya. Kemudian di saldo akhirnya juga kita taruh di debit. Oke. Ini jurnal dan posting buku besar untuk ilustrasi transaksi yang pertama, yaitu premi asuransi. Nah, yang di bawah itu adalah buku besar, yang di atas adalah jurnal. Formatnya berbeda, secara penulisannya juga berbeda. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, ini post ref muncul halaman 2 kan. Nah, lanjut. Oke. Nah, yang 15 nih Bapak Ibu. Ini kita isi karena dalam buku besar asuransi dibayar itu merupakan akun nomor 15. Nanti soal nomornya itu subjektif. Kita mau buat alur akunnya seperti apa aja. Bisa jadi ketika nanti wajib catat bukan nomor 15 nih. Jadi ini adalah angka-angka yang tidak baku gitu ya. Berdasarkan buku yang kita catat. Kalau kemudian berdasarkan transaksi yang ada dalam perusahaan kita. Kalau asuransi dibayar di muka, misal aku nomornya nomor 30 boleh nggak? Ya boleh saja. Kalau memang kita tempatkan asuransi dibayar di muka. Sebetulnya ini hanya penanda nih untuk bisa kita memudahkan ketika kita mau melakukan cross check terhadap jurnal dan buku besar. Dengan begini kita bisa mudah mencarinya.
Dalam buku besar kita bisa tahu di jurnal halaman 2 misalnya. Nah, begitu sebaliknya. Di jurnal kita bisa tahu nih asuransi dibayar di muka itu nomor akunnya nomor berapa, nomor 15 sesuai dengan nomor di buku besar. Nah, itu hanya untuk mempermudah kita mencari setiap transaksi yang kita catat. Izin Pak, bisa bertanya? Baik, silakan. Ini Pak yang di jurnal asuransi dibayar di muka. Ya. Ini kan dibayar, artinya uang itu otomatis berkurang. Kenapa ditaruh di debit, tidak di kredit? Yang 2.400 ini. Ya, dalam transaksi, maaf. Dalam transaksi yang pertama ini, Bapak, kenapa asuransinya ditaruh debit gitu kira-kira ya? Iya Pak, betul. Betul. Oke, saya mundur ke belakang ya. Bapak, ini konsepnya nih. Pembayaran asuransi itu kan melibatkan kas ya. Kita membayar secara tunai. Kas itu masuk ke dalam kelompok akun harta, Bapak ya. Karena harta, maka kalau dia bertambah, dia akan berada pada posisi debit. Kalau berkurang, dia berada posisi kredit. Nah, karena kas kita berkurang untuk membayar premi asuransi, maka kita letakkan kas kita sebelah kredit, sesuai dengan rumus dasar atau aturan dari debit kredit dalam akun neraca. Maka kas tadi, dalam transaksi pembayaran asuransi, kita taruh di kredit. Nah, begitu sebaliknya. Ini aturan main untuk beban. Hampir sama dengan akun harta. Akun beban juga punya persyaratan yang sama. Dia kalau bertambah sebelah debit. Kalau berkurang dia sebelah kredit. Maka tadi asuransi dibayar di muka sebagai beban atau biaya, itu kita taruh di debit. Gitu ya. Asuransi dibayar di muka, karena itu adalah beban atau biaya, maka kita taruh di debit. Kenapa? Karena dia bertambah atau dia naik. Maka tadi asuransi dibayar di muka, kita taruh di debit. Sebaliknya, karena kas itu adalah masuk ke dalam golongan harta dan dia digunakan untuk membayar, dan kas itu digunakan untuk membayar premi asuransi, maka kas berkurang. Sebelah mana kas berkurang? Sebelah kredit, sesuai dengan aturan debitnya. Gitu Bapak, rumus dasarnya. Oh iya Pak, siap. Siap. Makasih Pak. Siap. Maka dalam catatan, tadi mana transaksinya? Maka dalam pencatatan, asuransi dibayar di muka itu sudah debit karena dia adalah akun biaya atau beban. Karena dia bertambah. Nah, kas berkurang untuk bayar premi asuransi, maka kas sebelah kredit. Nah, ini adalah jurnal dan posting ke buku besar untuk akun asuransi dibayar di muka. Berikutnya Bapak Ibu sekalian. Slide berikutnya. Nama lain dari buku besar adalah ledger. Ini teman-teman kalau nanti lihat di slide yang saya baca nih, saya munculkan. Itu yang ketutup tuh ledger. Ledger itu nama lain dari buku besar. Nah, tadi itu buku besar untuk asuransi dibayar di muka. Nomornya 15. Yang hari ini yang di depan muncul sekarang itu adalah buku besar untuk akun kas. Kalau tadi untuk akun asuransi dibayar di muka. Kalau sekarang akun kas. Nih, Bapak Ibu bisa lihat nih. Di kursor yang saya tunjukkan tuh tulisannya kas. Nah, ini adalah buku besar. Iya. Silakan. Silakan Ibu. Jaringnya putus-putus, suara Bapak putus-putus Pak, mungkin jaringannya. Pak, Oke. Baik. Bertanya Pak dosen. Sudah jelas suara saya? Oke Pak, udah jelas Pak. Pak dosen izin bertanya Pak dosen.
Makasih. Silakan yang mau bertanya. Silakan, Pak. Tadi Bapak yang mau bertanya, silakan. Ya, Pak mau bertanya. Ini di buku jurnal tadi, tasnya dicantumkan di kredit. Jadi mohon izin bertanya, Pak. Karena bisa didengar suara saya, Pak. Bisa, Pak. Putus-putus. Silakan, Pak. Kalau boleh saya lanjut, Pak. Ini Boleh, dengan Pak. konsumen, Pak. Frumensius dulu aja. Silakan. Ya. Di jurnal tadi kan kas kita ditaruh di kredit. Betul, Pak. Di buku buku besarnya Ya. itu tidak muncul. Gimana maksudnya itu, Pak? Nah, kan di sini kan munculnya di debit saja, tidak muncul kas di kreditnya. Gimana maksudnya itu, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Baik, Pak. Siap. Terima kasih, bisa dipahami. Bapak Ibu, yang di atas itu adalah format jurnal. Ya, maka itu ada tulisan tuh, jurnal halaman 2. Itu adalah format pencatatan untuk jurnal. Nah, yang di bawah, yang warna kuning itu adalah format pencatatan untuk buku besar. Nah, Pak Frumensius, dua buku ini adalah buku yang terpisah, Bapak. Yang di atas adalah buku jurnal, yang di bawah adalah buku besar. Nah, pencatatan buku besar itu berbeda dengan pencatatan jurnal. Kalau buku besar dia hanya spesifik satu akun dikelompokkan. Nah, seperti contoh nih dalam slide, akun asuransi dibayar di muka. Kita lihat baris bawah ya, yang warna kuning, blok warna kuning. Itu adalah format buku besar. Nah, tulisan di atas itu tulisannya adalah akun asuransi dibayar di muka. Artinya pencatatan ini adalah pencatatan untuk seluruh transaksi asuransi dibayar di muka selama 1 bulan atau 1 periode. Nanti akan dikumpulkan nih Pak, dikelompokkan dalam buku ini khusus. Sedangkan kalau jurnal itu akan hanya mencatat transaksi yang terjadi saat itu. Oke, Pak. Siap. Nah, untuk kasnya di mana, Pak? Nah, ini slide berikutnya, Pak ya. Siap, Pak. Nah, ini adalah pencatatan buku besar untuk akun kas, Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah buku besar untuk akun kas. Kalau akun asuransi dibayar di muka tadi adalah akunnya nomor 15. Pak dosen, izin bertanya, Pak dosen. Oh, silakan sebelum saya lanjut, siapa nih? Dengan Pak Rahmat. Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Pak Rahmat. Jaringan kali ya ini Pak Rahmat ya. Mungkin jaringan Pak Rahmat mungkin Pak. Putus-putus, Pak. Kurang bagus, Pak, suaranya. Jaringan di sini lelet, Pak. Oh alah. Oke, nggak apa-apa, bisa di chat aja pertanyaannya Pak. Kalau apa jaringannya nggak bagus, biar nanti saya baca, silakan. Izin bertanya Pak, Rahmat Riau Pak. Boleh Pak Rahmat Riau, silakan. Itu tadi di jurnal tadi ada 31 Desember. Itu maksudnya apa tuh Pak? 31 di jurnal apa tuh per akhir bulannya atau gimana pencatatannya Pak? Ah itu Pak. Jurnal asuransi bermuka 31 dan sedangkan di asuransi berdimukanya di akunnya itu 1 Desember Pak. Halo Pak. Iya Pak Rahmat, ini salah penulisan Pak. Ini mestinya ada betul ya. Ini mesti tanggal 1 Desember 2005. Desember. Iya, Oh. 1
Oktober 2005. Oh, Oke, berarti makasih Pak Ahmad ya. ya, makanya itu bingung tadi Pak, mana tahu kan itu kalau jurnal tuh per akhir bulan dicatatnya Oh nggak enggak. sama maksudnya tadi itu. Jurnal adalah pencatatan untuk transaksi yang sudah tadi prosesnya sudah dilalui dan hari itu juga langsung dicatat ketika dokumennya sudah siap. Berarti berarti untuk buku besarnya Pak per akun tuh satu, misalnya tuh asuransi bermuka satu akun tuh ya apa tuh semuanya di situ Pak? Atau Betul cuma Pak Ahmad. itu aja? Betul. Satu akun dikelompokkan dalam satu buku besar. Oh, satu akun untuk satu buku besar. Berarti misalnya transaksi itu tanggal 3 Desember. Berarti maksudnya ke akun asuransi di Bermuka itu juga, Pak? Betul. Nanti misal muncul lagi nih tanggal 31 Desember muncul lagi nih transaksi soal asuransi Ya, misalnya semua asuransi berarti di situ, Pak. Misalnya pertama asuransi sepeda motor, nanti asuransi mobilnya. Bukan. Jadi buku besar itu untuk satu akun. Jadi kalau ada akun biaya asuransi, dia akan terpisah dengan asuransi dibayar di muka, Pak. Oh. Oke, dia terpisah. Jadi bisa berarti satu akun itu berarti satu item tuh gitu ya? Iya, betul gitu. Ini adalah akun asuransi dibayar di muka. Nah, berikutnya, di slide berikutnya ini adalah akun untuk kas nih, Pak. Terpisah. Asuransi dibayar di muka tadi nomor akunnya adalah 15. Nah, ini untuk kas, nomor akunnya 11. Kita langsung catat nih. Ini ada kesalahan penanggalan ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian. Oh enggak, ini adalah transaksi dari bulan November ya. Di bulan November, ini kan transaksi tanggal 1 Desember. Di bulan November, kas sudah punya saldo. Ini ilustrasinya kira-kira di bulan November, 30 November. Pak dosen, izin bertanya Pak dosen. Silakan Pak Rahmat. Izin bertanya Pak dosen. Silakan Pak Rahmat. Di chat aja di chat. Bisa didengar suara saya Pak dosen? Suara Pak Rahmat terdengar sebetulnya, cuman suara terima kasih atas kesempatannya Pak. Mudah-mudahan bisa didengar suara saya supaya lebih jelas sama saya Pak. Iya Pak, supaya lebih jelas sama saya Pak. Ya, silakan Pak Rahmat. Nanti saya japri saja pertanyaannya Pak. Boleh Pak Rahmat, boleh di chat aja ya, biar saya langsung baca aja. Suara saya di Pak Rahmat diterimanya agak delay nih soalnya. Boleh di chat aja Pak Rahmat. Nanti saya japri saja Pak, di chat aja Pak. Silakan. Silakan. Baik. Iya Pak. Siap. Putus Pak. Sebenarnya mau saya tanyakan ini Pak. Bisa didengar suara saya Pak? Suara Pak Rahmat terdengar. Oh. Jadi supaya lebih jelas sama saya Pak, tolong dijelaskan apa itu debit dan apa itu kredit Pak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang mau saya tanyakan Pak, apa perbedaan buku besar dengan buku besar itu sama dengan buku kas umum Pak, yang kami pakai di KUR Keuangan Desa. Terima kasih Pak, kalau bisa didengar Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Rahmat. Ya, yang pertama kaitan debit kredit Pak Rahmat. Nih kita nggak apa-apa ya, mundur lagi ke konsep yang tadi.
Ini Pak Rahmat, mudah-mudahan terlihat slide-nya ya Pak Rahmat ya, dan suara saya mudah-mudahan terdengar jelas di Pak Rahmat. Ini Bapak Ibu sekalian, ini konsep dasar yang nanti akan kita gunakan sampai nih dalam proses penjurnalan. Debit kredit itu tidak selamanya bisa kita katakan bahwa debit bertambah, kredit berkurang, karena kalau akun kewajiban dan ekuitas misal atau modal justru sebaliknya, termasuk pendapatan itu justru sebaliknya. Makanya ini rumus dasar ini yang harus terus diingat agar ketika nanti menjurnal tidak salah, kira-kira gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dari akun harta itu kan banyak ya, kas, perlengkapan, peralatan, tanah, mobil gitu ya, dan lain-lain lah kira-kira gitu. Nah, yang begitu-begitu atau akun-akun tersebut itu, dia itu akan bertambah sebelah debit. Ini rumus dasarnya. Bertambah atau naik, dia akan kita taruh di debit dalam jurnal. Pokoknya kalau ada transaksi, yang transaksi itu adalah penambahan kas misal, maka kas kita letakkan di debit karena kasnya bertambah atau hartanya bertambah. Begitu sebaliknya, kalau kasnya berkurang atau kasnya menurun, karena kas ini adalah bagian dari akun harta, maka kita letakkan di kredit. Itu ya untuk akun harta. Bisa dipahami Bapak Ibu? Siap Pak, siap. Oke, satu ya. Berikutnya, untuk akun kewajiban. Ini berbanding terbalik nih dengan akun harta. Begitupun ekuitas, dia berbanding terbalik dengan akun harta. Akun kewajiban, dia kalau berkurang, itu kita taruh di debit Bapak Ibu. Gitu ya. Karena berkurang nih. Tapi kalau utang kita bertambah, kita taruh di kredit. Kenapa? Kalau kita utangnya bertambah, utangnya kita taruh di kredit, bukan di debit. Gambarannya begini. Kalau kita utang uang, maka yang bertambah adalah uang kita kan ya. Nah, uang itu kan bagian dari harta. Dalam akun harta, maka kas itu ketika bertambah kita taruh di debit. Nah, utang maka kita taruh di kredit. Maka rumus dasarnya adalah begini. Nah, kalau utang sama harta kita taruh debit, nanti kreditnya kosong. Sedangkan dalam konsep dasar akuntansi itu harus balance, debit kredit harus ada gitu ya. Tidak bisa dalam satu transaksi semua di debit tuh tidak bisa tuh. Dalam satu transaksi pasti ada debit, ada kredit gitu ya. Ada yang bertambah dari sisi berada di sisi debit, ada yang bertambah juga di sisi kredit gitu ya. Atau begitu sebaliknya, ada yang bertambah di debit, ada juga yang berkurang di kredit. Maka ini rumus dasarnya yang harus kemudian terus diingat nih Bapak Ibu sekalian dalam pencatatan jurnal nanti. Nah, ini untuk akun harta, akun kewajiban dan ekuitas. Di mana harta kalau bertambah debit, kalau berkurang kredit. Kewajiban ekuitas kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Ini untuk harta, kewajiban, ekuitas. Nah, berikutnya ada akun beban atau biaya. Satu lagi ada akun pendapatan. Akun beban atau biaya itu hampir sama, dan di mana dia kalau bertambah posisi debit. Kalau berkurang, dia berada di posisi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau untuk akun pendapatan, sebaliknya nih. Dia berada, kalau berkurang, berada di sisi kredit. Kalau berkurang, kalau bertambah dia di kredit, kalau berkurang dia di debit. Ini untuk akun pendapatan. Nah, ini konsep dasarnya nih Bapak Ibu sekalian atau aturan dasarnya ya. Jadi pastikan betul nih. Ini dipahami betul ya Bapak Ibu sekalian, ini rumus dasar dari debit kredit dari masing-masing akun nih, karena ini akan kita gunakan untuk pencatatan jurnal tadi Pak Rahmat. Kira-kira itu untuk penjelasan dari debit kredit. Nah,
Untuk pertanyaan kedua, Pak Rahmat, pertanyaan kedua dari Pak Rahmat tadi, Bapak Ibu sekalian, terkait sama enggak jurnal itu dengan pencatatan kas umum yang ada di desa misalnya. Sebetulnya saya belum lihat nih, kalau bisa nanti dijelaskan Pak Rahmat juga boleh dijelaskan ya Pak Rahmat ya. Karena kan bisa jadi kalau desa itu ada yang pakainya cash basis. Dalam pertemuan pertama, saya pernah sampaikan tuh dalam pertemuan pertama tatap muka kita itu ada metode cash basis dan accrual basis. Accrual basis itu berdasarkan transaksi yang terjadi tuh, debit kredit gitu ya. Sedangkan kalau cash basis itu berdasarkan pada sebentar Bapak Ibu. Oke, nah kalau accrual basis itu didasarkan pada transaksi yang terjadi. Nah, kalau cash basis itu dasarnya adalah keluar masuk uang. Nah, saya nggak tahu nih pencatatan di Pak Rahmat seperti apa. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah lihat di mana kemudian ada orang mencatat transaksi hanya berdasarkan uang masuk dan keluar gitu ya. Bertambah berkurang berdasarkan pada uang aja, itu namanya cash basis. Dasarnya adalah penerimaan dan pengeluaran. Nah, penjurnalan berbeda dengan cash basis. Dia pakainya accrual basis, di mana tidak berdasarkan pada kas masuk dan keluar, tapi segala transaksi kita catat dalam penjurnalan. Itu yang kemudian membedakan cash basis accrual basis. Nah, mungkin soal pencatatan di desa tadi Pak Rahmat sampaikan bisa diketahui ketika nanti lihat ini yang pencatatannya. Dari sini nanti kita bisa justifikasi metode apa sih yang kemudian digunakan dalam pencatatan di desa, apakah cash basis atau accrual basis. Kira-kira begitu Pak Rahmat dari pertanyaan Pak Rahmat tadi ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Nah, tadi buku besar asuransi dibayar di muka. Sekarang buku besar untuk kas nih. Nah, dalam contoh ini dia merupakan akun nomor 11. Nah, sebelumnya ternyata sudah ada saldo nih di bulan November. Di bulan November tanggal 30 sudah ada saldo. Dari halaman 2 juga. Rp2.000 di kredit. Ya. Sudah berkurang 2.000 pada tanggal 30 November. Kemudian tersisa 5.900 di debit. Nah, tanggal 30 November itu artinya dalam halaman yang sama, mungkin di atasnya ada ya, ini kan saya potong untuk Desembernya aja. Jadi tanggal 30 pada tanggal 30 November itu kas kita sudah berkurang. Nah, sisa dari kas kita itu 5.900 di debit. Artinya kita punya uang kita itu 1.900 sampai dengan 1 Desember. Nah, ternyata di 1 Desember ada transaksi asuransi dibayar di muka yang mengurangi kas sebesar 2.400. Selanjutnya kita catat nih dalam buku besar akun kas kita. 1 Desember. Kemudian kita catat karena berkurang berada catat 2.400 di kredit. Maka saldo akhirnya adalah 3.500. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kenapa 3.500? Karena 5.900 kita kurangi 2.400. Maka hasil akhirnya 3.500. Nah, untuk akun saldo adalah akun akhir lah Bapak Ibu sekalian. Akun akhir dari kas yang kita punya saat ini. Oke. Nah, ini
buku besar untuk akun kas. Jadi sampai dengan tanggal 1 Desember kita punya saldo kas kita sebesar 3.500. Nah, seperti biasa, pos referensinya kita tulis. Kalau di buku besar kita lihat dari halaman berapa transaksi ini dijurnalkan. Kemudian kalau untuk pos ref di jurnal kita lihat dari nomor akun kas kita berapa. Asuransi dibayar di muka, nomor akun kasnya 15. Nomor akunnya ada 15, sedangkan kas nomor akunnya adalah 11. Nah, pos refnya 222. Ini bukan berarti semuanya 2 ya Bapak Ibu sekalian. Untuk pos ref di buku besar nih, akun kas bukan berarti semuanya nanti 2, semua bukan. Tapi didasarkan pada halaman di jurnalnya. Karena masih di halaman 2, maka kita tulis 2. Tapi kalau ke transaksi kasnya sudah di halaman 3 misal, maka pos refnya kita tulis 3. Oke, sekarang ada berapa ilustrasi lagi nih Bapak Ibu sekalian. Pada tanggal 1 Desember, Next Solution membayar sewa sebesar 800. Ingat ya, konsep dasarnya, ini kita tulis tanggalnya dulu, tanggal 1. Beban sewa pada kas. Nah, beban kita taruh di debit sesuai dengan rumusnya. Beban itu kan kalau dia bertambah maka di debit, kalau dia berkurang di kredit. Kas sebaliknya. Kas sama dengan beban maksud saya. Kalau dia bertambah di debit, kalau dia berkurang di kredit. Karena kas kita berkurang untuk bayar sewa, maka kas kita di kredit, beban kita di debit. Atau dalam bagaimana cara bacanya? Bacanya gini Bapak Ibu sekalian. Beban sewa pada kas, gitu ya. Kalau kita baca jurnal itu gitu kira-kira. Beban sewa pada kas, beban sewanya 800, kasnya 800. Nah, ini kita cara bacanya itu beban sewa pada kas. Ini ilustrasi pertama, tanggal 1 Desember. Beban sewa pada kas masing-masing sebesar $800. Ilustrasi yang kedua, masih di tanggal 1 Desember. Next Solution menerima $360 untuk 3 bulan sewa mulai 1 Desember. Ada orang nih nyewa ke kita. Dia bayar 3 bulan sekaligus mulai dari tanggal 1 Desember ini. Maka kita menerima duit nih. Ingat ya rumusnya ya, karena kas ini harta, maka dia kalau bertambah sebelah debit. Nah, cara bacanya apa nih? Kas pada sewa diterima di muka. Kalau tadi asuransi itu kan dibayar di muka ya, karena kita yang bayar. Nah, sekarang kita menerima pendapatan sewa, tapi untuk 3 bulan ke depan. Maka kasnya kita tulis 360 sesuai dengan nilai transaksi. Kemudian di kredit, sewa diterima di muka 360. Sewa diterima di muka itu konsep dasarnya kita lihat untuk akun pendapatan. Akun pendapatan itu dia berkurang sebelah debit, tapi kalau bertambah sebelah kredit. Persis sama dengan sewa diterima di muka. Dimana karena dia pendapatan, dianggap sebagai pendapatan, maka kita taruh di kredit $360. Cara bacanya adalah kas pada sewa diterima di muka, masing-masing sebesar $360. Oke. Nah, ini ada contoh berikutnya nih, Bapak Ibu sekalian. Next Solution membeli peralatan kantor dengan kredit atau utang, pedagang lah, pada Executive Supply Corporation sebesar 1.800. Maka kita catat nih, peralatan kantor kan harta ya, karena dia bertambah maka kita catat di debit 1.800. Utang itu kalau bertambah di kredit berkurang debit, maka kita catat utang
kita karena kita nambah utang nih, kita catat di kredit 1.800. Nah, 18 sama 21 ini nomor akun ya, jangan lupa Bapak Ibu ya. 4 ini tanggal, 18 21 ini nomor akun. Di mana? Di buku besar. Oke, kita baca ya, peralatan kantor pada utang dagang sebesar $1.800. Nah, ada ilustrasi berikutnya nih, pada tanggal 6 Desember. Net Solution membayar 180 untuk iklan di surat kabar. Biaya iklan, tapi biasanya di perusahaan jasa biaya iklan itu masuk ke dalam beban lain-lain. Oke, maka iklan kita tulis nama akunnya adalah beban lain-lain. Beban lain-lain kita tulis 180 karena dibayar langsung atau tunai, maka kas kita berkurang. Sebelah mana? Sebelah kredit. Sedangkan beban kita tambah di sebelah debit. Membayar iklan di surat kabar. Nah, untuk transaksi-transaksi tadi, ilustrasi tadi, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Saya Pak izin tanya Pak. Silakan. Dengan Bapak siapa nih? Esa Bayu Haji. Oke, Pak Esa, silakan. Tadi kan di pendapatan ya Pak ya. Itu Ya. kan di akhir tahun 3 bulan. Berarti untuk 3 bulan ke depan yang pendapatan di muka itu Pak. Betul. Nah, itu kan berarti yang misalnya katakanlah dibayar untuk bulan Desember, Januari, Februari. Kalau berarti yang 2 bulan itu kan harusnya masuk ke pendapatan tahun depannya itu Pak. Apa masuk ke pendapatan tahun depan atau di tahun berjalan itu Pak? Oke. Terima kasih Pak Haji pertanyaannya. Nah, iya. Pak Esa ya, Mas Haji ya. Oke. Iya Pak. Jadi dalam makro basis itu segala apa yang kita terima di waktu yang sama itu kita sudah catat, gitu ya. Terus bagaimana nanti pengakuannya? Nanti ini hanya pencatatan jurnal nih Pak Haji. Nanti akan masuk ke proses berikutnya untuk kemudian dilanjut gitu ya, di proses berikutnya setelah jurnal dan sebagainya nanti akan dilanjut. Kemudian nanti kita bisa melakukan pengakuan seperti berapa sih pendapatan kita di tahun ini dari sewa yang dibayarkan di muka ini atau diterima di muka ini. Nah, ini hanya untuk pencatatannya Pak Haji. Pada akhir bulan atau nanti akhir periode ini juga nanti kita lanjutkan nih ke step berikutnya. Misal dari penjurnalan kan nanti akan masuk ke buku besar. Buku besar masuk berikutnya ke laporan keuangan. Nah, itu nanti akan muncul tuh pendapatan kita berapa di bulan ini. Kalau ini murni untuk pencatatannya Pak Haji. Nah, nanti akan ada juga nih jurnal-jurnal penyesuaian ya. Ini hanya jurnal umum dulu nih Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah ini kita akan ada masuk materi nih. Mudah-mudahan minggu depannya kita bisa tatap muka juga. Nah, itu akan saya sampaikan soal jurnal penyesuaian Pak Haji atau Pak Esa. Salah satunya soal sewa diterima di muka termasuk dibayar di muka. Nanti akan dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tujuannya apa? Untuk mengetahui berapa sih pendapatan yang kita terima di bulan ini. Jadi setelah jurnal umum nanti kita lanjutkan ke jurnal penyesuaian. Itu Pak Haji ya. Pak Esa. Ya, nanti akan ada jurnal penyesuaian. Izin Pak, izin. Ya, silakan Pak Nana. Ya, terima kasih Pak. Ini sebenarnya misalkan ya di ilustrasi-ilustrasi yang tadi disampaikan oleh Bapak, misalkan yang sekarang dipresentasikan misalkan kas pada sewa diterima di muka, menerima uang muka sewa untuk 3 bulan. Artinya ini juga 3 bulan ini kan tidak jelas. 3 bulannya itu dihitung dari mulai Desember, Januari, Februari, atau Januari, Februari, Maret,
atau seperti apa? Karena ini juga tidak jelas menerima uang muka sewa untuk 3 bulan gitu Pak. 3 bulannya 3 bulan kapan gitu kan? Satu itu yang pertanyaan. Terus kedua pertanyaannya, misalkan tadi bukti-bukti transaksi, misalkan beli tanah, bayar bayar asuransi atau sewa segala macam, apakah di ilustrasi ini di buku besar ataupun di apa itu ada misalkan kode bukti transaksi atau si bukti transaksi tersebut itu apakah terpisah atau di lampiran buku-buku ini Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, makasih pertanyaannya Pak Nana. Nah, dari pertanyaan pertama, ini dimulai dari bulan berapa misal. Nah, ini di soal sudah disampaikan nih Pak Nana. Net Solution menerima 360 untuk 3 bulan sewa mulai dari 1 Desember. Artinya sewanya dimulai dari 1 Desember. Terakhir kapan? Ya Februari kira-kira gitu ya. Desember, Januari, Februari. Jadi 3 bulan terhitung dari Desember. Maka tadi benar pertanyaan Pak Esa nih. Bagaimana persyaratannya Pak? Apakah itu masuk ke dalam pendapatan sampai dengan tahun depan atau bagaimana? Nah, nanti kita akan belajar nih, ini hanya jurnal umum. Nanti kita akan masuk di materi berikutnya atau di materi sebelumnya. Minggu lalu saya share juga itu soal matching konsep dan jurnal penyesuaian. Nah, itu juga nanti akan disampaikan soal bagaimana melakukan penyesuaian soal sewa diterima di muka. Nah, ini yang saya sampaikan soal jurnal umumnya dulu nih, biar kita tuntas dulu jurnal umum, baru nanti kita akan lanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, tadi yang ke pertanyaan kedua kaitan dengan apa tadi Pak Nana, mohon maaf. Bukti transaksinya. Ya, bukti transaksi, sorry. Nah, untuk bukti transaksi, kalau ini kan untuk jurnal umum ya, hanya sekedar pencatatan dalam buku. Terus di mana bukti transaksi itu nanti akan disejajarkan dengan jurnal ini atau apa? Itu nanti akan dilampirkan Pak Nana dalam prosesnya ya. Ketika nanti dokumen sudah disiapkan, misal selanjutnya kita lakukan alur transaksi pencatatan jurnal, maka nanti bukti-bukti transaksi yang sudah terkumpul itu dilampirkan nih dalam jurnal. Untuk apa? Untuk nanti menandai gitu ya, transaksi ini nomor sekian, transaksi ini nomor sekian, untuk perapihan. Maka nanti bukti-bukti transaksi itu harus arsipkan secara rapi gitu ya. Jadi ketika kita melihat penjurnalan nanti akan bisa kita konfirmasi melalui bukti atau dokumen yang sudah kita simpan baik-baik. Tapi dalam konsep pencatatannya memang tidak dalam format penulisannya, maksud saya dalam format penulisan di jurnal itu tidak ada yang menjadi keterangan gitu, kwitansi yang mana dan sebagainya. Nanti itu akan dilampirkan dalam jurnal umum yang kita buat ini Pak Nana, kira-kira gitu. Itu untuk dokumen-dokumen yang sudah kita pegang, nanti tentu akan dilampirkan dalam jurnal yang kita buat. Izin Pak dosen nih bertanya nih. Silakan Pak Ade. Ini Pak dosen, tadi Pak dosen ini tadi kan bilang ada di sana ada akun beban, akun pendapatan, ya kan? Ya. Nah, itu. Nah, sementara di sana apabila ada transaksi di akun pendapatan maka sama dengan di akun beban ya Pak. Mohon maaf, sama dengan apa Pak Ade? Yang tadi sama dengan akun beban. Misalkan transaksi misalkan sewa untuk pembayaran sewa misalkan. Nah, di sana kan ada, berarti kan itu kan beban ya Pak ya? Betul. Nah, sementara di akun pendapatannya untuk berarti kan untuk biasanya pendapatan itu untuk mencatat setiap harta yang masuk kan Pak? Atau kegiatan yang masuk, misalkan contohnya misalkan penambahan modal misalkan. Ya. Itu berarti pendapatan. Nah, yang saya pertanyakan yang selanjutnya Pak, di slide yang selanjutnya itu di akun beban dan akun pendapatan itu Pak. Itu Pak slide-nya. Yang paling tadi pertama awal Pak. Ini saya belum arti sama saya, belum dimengerti sama saya.
Ini. Nah, di sini Pak. Nah, misalkan bila mana ada transaksi di sini ada debit jika ada transaksi. Ini ada plus, ada debit jika masuk ya Pak. Jika naik ya kan? Ya. Terus kredit jika turun. Sama dengan akun pendapatan. Debit jika turun, kredit jika naik. Ini maksudnya gimana Pak? Ini karena saya belum dari awal saya nggak memperhatikan gitu Pak. Ya. Minta dijelaskan kembali Pak. Oke, terima kasih Pak Ade. Sebetulnya dalam konsep akun beban dan akun pendapatan bisa saja nih kalau mau sederhananya gitu ya. Kita tutup nih kalau untuk beban yang bayar tunai itu kita tinggal tutup aja nih yang kredit. Karena namanya beban itu pasti akan berada di debit ya. Karena mengurangi kas ya. Kalau untuk yang tunai gitu, itu tinggal kita tutup aja nih kredit. Karena nggak mungkin dia kalau bayar tunai itu berada di kredit. Gitu ya. Termasuk beban pendapatan. Kalau pendapatan kita terima secara tunai, itu langsung saja kita taruh di kredit. Nggak usah lagi kita lihat apakah dia turun atau berkurang. Nah, tapi ini adalah rumus dasarnya nih kira-kira Bapak Ibu sekalian. Rumus dasarnya tuh begini nih. Akun beban, debit, kalau bertambah berkurang di kredit, kalau pendapatan kalau berkurang di debit, kalau bertambah di kredit. Nah, ini rumus dasarnya. Nah, sebetulnya dalam jurnal umum atau kemudian hal-hal transaksi-transaksi yang dibayar secara tunai misal itu pasti pendapatan itu pasti berada di kredit kalau dilakukan secara tunai. Termasuk beban, misal beban listrik, beban apa kalau kita bayar secara tunai itu pasti di debit. Nah, kredit itu hanya untuk cash tertentu yang misal sifatnya pendapatan dibayar di muka, itu kan dia di kredit tuh pasti tuh. Kemudian kas kita debit. Nah, nanti ketika di jurnal penyesuaian itu kita mau melihat nih berapa sih pendapatan kita yang real. Nanti kita kreditkan tuh pendapatan dibayar di muka. Kemudian di kreditnya itu pendapatan. Nanti akan ada dua tuh. Nanti di jurnal penyesuaian ya Pak Ade ya. Nah, ini hanya jurnal umum. Nanti kalau udah masuk ke jurnal penyesuaian itu jurnal pendapatan yang diterima di muka itu nanti dia akan berada di debit tuh. Yang di kreditnya di kas gitu ya. Atau pendapatan lah. Itu masuk ke kredit nanti. Bukan kas, sorry. Yang di kredit nanti pendapatan. Yang didebitkan pendapatan dibayar di muka. Nah, setelah itu nanti akan ada lagi transaksi berikutnya nih di jurnal penyesuaian tuh. Kas di debit, pendapatan di kredit. Jadi nanti akan ada jurnal penyesuaian. Tapi rumus dasarnya kira-kira begini nih, Pak Ade. Tapi kalau nanti bukan nanti, kalau transaksinya dibayar di tunai gitu ya, atau dibayar tunai gitu, baik pendapatan maupun beban itu pasti beban misal pasti di debit, kalau pendapatan pasti di kredit untuk transaksi-transaksi yang tunai gitu ya. Nah, sifatnya tuh sekali itu pasti debit. Jadi kita bisa aja nutup misal kalau Bapak Ibu nggak mau pusing dengan rumus dasar ini tuh, kalau beban itu pasti debit ya Pak, pasti debit, kredit ya pendapatan itu pasti kredit, maka kita taruh pendapatan di kredit. Nah, itu rumus dasarnya. Jadi bisa juga nih kita tutup aja nih misal gitu, atau bukan tutup sih, kita abaikan lah rumus dasar ini. Pokoknya kalau beban debit, kalau pendapatan kredit. Karena itu yang pasti akan masuk nih di antara dua akun ini. Tapi rumus dasarnya kira-kira begitu. Gitu Pak Ade. Nah, nanti kalau untuk cash tertentu yang sifatnya penyesuaian dibayar di muka maupun diterima di muka, itu nanti akan masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian biasanya nanti di satu transaksi itu bisa memunculkan dua penjurnalan gitu ya, atau sampai 3 penjurnalan. Nah, ini hanya dari sisi jurnal umum. Kira-kira begitu Pak Ade.
Iya, makasih Pak dosen. Siap, sama-sama. Mohon maaf Pak dosen, Silakan. materinya bisa di-share Pak. Yang mana ya? Materinya Yang pertemuan kelima bisa di-share kan? Yang ini? Iya Pak. Oh, yang ini tuh pertemuan ketiga, Ibu. Silakan bisa di-download di pertemuan yang ketiga. Iya, sudah di-download dulu. Oke Pak. Sudah di-download Makasih, dulu. Pak. Siap, siap. Oke. Ini buku besar kas ya tadi ya. Saya lanjut ya. Ya. Ini saya nyampe mana nih ilustrasinya? Ini udah belum ya? Sampai sini tadi ya? Iya. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, ini sampai iklan tadi ya. Nah, ini neraca saldo. Setelah di jurnal, kemudian masuk ke buku besar, sekarang kita masuk ke neraca. Ini contoh neraca aja nih Bapak Ibu sekalian ya. Kira-kira gambarannya begini. Untuk neraca. Ini per 1 tahun ini, Pak. Per 1 tahun maksudnya ini. Per 1 bulan, Pak. Ini neraca saldo 1 bulan di bulan Desember. 31 Desember 2005. Ini contoh Pak, contoh buat yang di list itu kan akun-akun ya, Pak? Iya, ini akun-akun betul, Pak. Ini akun-akun semua nih. Ini nama-nama akun Bapak Ibu sekalian. Ini contoh aja nih saya munculkan. Nah, di halaman bawah, di yang paling bawah itu terlihat nggak angkanya? Sama ya, balance ya? Balance. Oke. Dalam neraca saldo, itu pastikan betul penempatan kita soal debit kredit itu pas nih. Kalau nggak pas, nanti akan akan berpengaruh pada total akhirnya nih. Jadi atau saldo akhirnya jadi nggak balance antara kredit sama debit. Ini sebetulnya kita bisa bagi dua nih, Bapak Ibu. Yang kalau dia sebelah kiri itu artinya ini akun berada pada posisi debit. Yang kalau sebelah kanan ini akun berada pada posisi kredit. Nah, hasil jumlahnya itu harus sama. Kalau nggak sama berarti ada salah penempatan kita. Bisa banyak salah nih. Kalau nggak sama tuh kita salah menempatkan atau salah memasukkan angka gitu ya. Kemungkinan yang pertama salah penempatan, yang kedua salah memasukkan besaran angkanya yang membuat neraca saldo kita menjadi nggak balance. Oleh karena pastikan betul bahwa angka yang kita masukkan sudah benar gitu ya. Kemudian penempatannya sudah benar, debit kreditnya gitu. Nah, sembari itu kita pastikan juga nih, itu yang dua hal ya. Yang ketiga itu penjurnalan kita benar. Soalnya kalau penjurnalan salah itu pasti berdampak pada neraca saldo. Nah, ini yang saya mau katakan dalam proses akuntansi itu satu sama lain berkaitan Bapak Ibu sekalian, jurnal, buku besar sampai dengan neraca saldo. Kalau dalam penjurnalan kita sudah salah pencatatan itu berdampak pada buku besar. Buku besar itu nanti akan berdampak pada pencatatan di neraca saldo. Nah, maka pastikan betul nih ketika kita penjurnalan itu sudah balance. Ketika kita menjurnal itu pastikan betul hasil akhir dari jurnal yang kita lakukan itu balance tuh, antara debit sama kredit. Termasuk juga di neraca saldo. Kita pastikan betul itu sama balance kanan kiri gitu ya. Jadi nanti akan banyak ini nih, banyak cash gitu ya. Yang berbeda mungkin dari Bapak Ibu sekalian ketika nggak balance karena ada banyak kemungkinan ketika nggak balance. Kita salah memasukkan akun misalnya. Atau kita salah selain memasukkan akun, salah memasukkan angka gitu. Banyak kemungkinan ketika kita menjurnal misalnya nggak balance atau kita buat neraca saldo ternyata nggak balance. Kita harus butuh kehati-hatian karena dari mulai menjurnal kita dibutuhkan kehati-hatian nih Bapak Ibu sekalian. Karena salah menjurnal itu pasti neraca saldonya salah. Jadi mengerjakan akuntansi ini
karena saling berkaitan maka kita harus hati-hati gitu ya. Soalnya nggak bisa nih misal tiba-tiba jurnalnya salah tapi neraca saldonya benar. Itu saya bisa pastikan misal bahwa wah Bapak Ibu sekalian ini berarti nggak mengikuti proses gitu ya, karena jurnalnya salah tapi kok neraca saldonya balance gitu. Dalam bahasa lain misal saya bisa menyimpulkan nih misalnya sebagai yang baca neraca saldo teman-teman sekalian ini misal, ternyata neraca saldonya dari transaksi yang lain gitu ya, atau penjurnal yang lain gitu ya. Kenapa? Karena kok jurnalnya salah tapi neraca saldonya benar. Oleh karenanya kemudian karena mudah sekali dibaca, maka kita harus hati-hati ya Bapak Ibu sekalian dalam jurnal, karena nanti akan berdampak pada pencatatan neraca saldo kita. Nah, konsep di neraca saldo tadi di awal saya sampaikan di slide sebelumnya. Misal kalau Bapak Ibu bingung, bagaimana menempatkan debit kreditnya misal, kenapa kok modal di kredit, kenapa penarikan Pak Kris di kredit gitu ya, di debit maksud saya. Kenapa nih? Kenapa kemudian biaya lain-lain adanya di debit, di kredit nggak ada? Nah, kalau masih bingung itu, di slide sebelumnya saya sudah bagikan Bapak Ibu. Nah ya. Nah, ini pencatatan di neraca saldo tadi. Hampir sama nih. Kita bisa ambil ini. Pendapatan dia di kredit gitu ya, dia di debit. Tapi ini kita nggak bisa lihat misal yang penurunan nih. Ada normal balance saja misal di kewajiban itu pasti di kredit gitu ya. Modal itu di kredit, penarikan di debit. Yang sebelah kanan yang penurunan kita nggak usah lihat dulu nih Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk rumus dasarnya kita bisa lihat sebelah kiri. Rumus dasarnya sebetulnya sama dengan rumus dasar yang tadi data saya sampaikan. Itu pun nanti akan berlaku dalam pencatatan kita di neraca saldo. Nah, ini ada beberapa catatan nih Bapak Ibu. Dari kas sampai dengan modal itu masuk ke laporan atau masuk ke neraca. Nah, dari penarikan Pak Kris atau Privel itu masuk ke laporan perubahan modal. Pendapatan jasa itu masuk ke laporan laba rugi, sampai beban itu masuk ke laporan laba rugi. Nah, yang penarikan Pak Kris itu masuk ke dalam laporan perubahan modal. Kan di persamaan akuntansi yang lalu saya pernah sampaikan gitu ya. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, dan terakhir ada neraca. Nah, dari neraca saldo ini kita bisa bagi nih, dari pendapatan sampai beban-beban nanti akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Nah, untuk penarikan Pak Kris atau seringkali saya sampaikan nama lainnya adalah Privel, itu masuk ke laporan perubahan modal gitu ya. Sedangkan untuk neraca itu dari mulai kas sampai dengan modal. Nah, bagaimana formatnya Bapak Ibu bisa lihat di materi sebelumnya yang pernah saya kirimkan di pertemuan kedua kalau nggak salah, atau di pertemuan tatap muka kita pertama kali itu saya pernah sampaikan kaitan format penulisan untuk neraca, laporan perubahan modal, dan juga laporan laba rugi. Nah, akun-akun ini nanti masing-masing akan kita alokasikan untuk laporan-laporan yang nanti akan kita buka di akhir. Saya tidak tampilkan contoh laporannya karena di slide yang atau di materi yang lalu, di materi kedua itu sudah ada. Teman-teman silakan bisa lihat di materi yang kedua soal bagaimana format pencatatan laporan perubahan modal, laporan laba rugi maupun neraca. Ini ada kesalahan-kesalahan error nih, menyebabkan neraca saldo tidak seimbang seperti tadi saya sampaikan. Ini diantaranya ada 4 nih, tidak mencatat transaksi di jurnal maksudnya ya, mencatat dengan jumlah yang salah gitu ya.
pada sisi debit kreditnya mencatat transaksi sama lebih dari sekali gitu. Transaksinya sekali tapi kita catat 2 kali juga itu jadi membuat salah. Memposting dengan jumlah yang benar namun pada akun yang salah juga membuat neraca saldo menjadi salah. Nah ini beberapa kemungkinan ketika kemudian jurnal kita atau neraca saldo kita nggak seimbang. Nah ini silakan bisa dibaca ya, penyebab-penyebab kemudian kenapa neraca saldo kita tidak seimbang. Teman-teman silakan bisa baca ya. Nah, ini ada ayat jurnal koreksi. Tadi itu jurnal umum, sekarang jurnal koreksi. Cara kerjanya itu sama dengan jurnal penyesuaian sebetulnya. Saya ambil satu contoh ya, seperti tadi beberapa case yang ditanyakan nih Bapak Ibu sekalian. Pada 5 Mei, pembelian peralatan kantor dilakukan secara kredit. Salah penjurnalan ternyata, seperti yang ditampilkan. Yang dibeli peralatan kantor dengan utang. Tapi ketika kita taruh di jurnal, kita salah nulis nih. Bukan peralatan kantor, tapi kita tulisnya 5 Mei itu transaksinya transaksi perlengkapan. Ini kita salah catat nih. Mestinya kita catat peralatan kantor, kita catat perlengkapan. Perlengkapan pada utang dagang. Angkanya benar gitu ya. Utang dagangnya benar. Perlengkapannya salah nih. Mestinya kan ini peralatan kantor. Nah, dalam akuntansi itu nggak bisa nih kita tip X nih Bapak Ibu sekalian. Kita tip X kemudian kita ganti peralatan kantor gitu. Atau kita coret ganti peralatan kantor itu nggak bisa tuh di akuntansi. Kalau kita celah pencatatan ini biarkan. Tapi kita akan buat jurnal berikutnya yang nanti akan mengklarifikasi pencatatan kita tanggal 5 Mei. Kira-kira begini nih contohnya. Ini ya. Jadi di akuntansi itu nggak boleh coret, tapi kita bisa klarifikasi dengan mencatat transaksi baru. Yang sifatnya itu adalah untuk mengkoreksi. Ini kalau bekerja dengan sistem, misal kan nggak bisa kita hapus ya. Kalau kita kerja di kertas, misal mungkin bisa kita hapus lah. Ketika kita salah nyatat gitu ya, kita tip X. Tapi kalau berjalan dengan sistem nggak bisa lah kita tip X gitu ya. Kita tip X di sistem tuh nggak bisa. Jadi atau yang terinput nggak, mungkin kalau ada sistem yang bisa menghapus transaksi ya bisa juga kita hapus misalnya. Nah, tapi nggak usah kita pusing sebetulnya, nggak usah dihapus, nggak usah apa, kita tinggal tambahkan aja nih penjurnalan baru. Seperti contoh di bawah ini. Oh ternyata kita salah pencatatan, maka kita melakukan jurnal koreksi atau penyesuaian lah. Mestinya kan peralatan kantor ya, tapi kita tulis perlengkapan. Maka perlengkapan yang tadi kita tambahkan di debit itu tinggal kita pindahkan aja dia di kredit. Gitu. Kalau di kredit kan maka perlengkapan berkurang kan. Nah, tinggal kita munculkan aja di debitnya itu peralatan kantor, perlengkapannya di kredit. Nah, maka simpulannya adalah dari jurnal koreksi ini adalah perlengkapan di atas yang kita salah catat itu sudah kita buang lagi, maka kita taruh di kredit karena perlengkapan ini adalah akun harta. Maka kalau kita mau kurangi dia, kita taruh dia di kredit sebesar 12.500 sesuai dengan nilai pencatatan yang salah. Nah, kita pindahkan mana? Pindahkan sesuai dengan transaksi yang terjadi, yaitu pembelian peralatan kantor. Maka kita munculkanlah peralatan kantornya. Perlengkapannya kita kreditkan, peralatan kantor kita naikkan. Nah, dengan begini artinya bahwa pada tanggal 5 Mei, itu sebetulnya yang bertanggal adalah peralatan kantor pada utang dagang. Nah, ini sudah mengkoreksi nih jurnal penjurnalan yang salah di atas, kemudian kita koreksi dengan penjurnalan yang di bawah. Jadi tidak perlu kita hapus ya ketika kita salah mencatat begitu. Tapi kalau kita kerjanya masih di kertas ya silakan aja boleh kita tip X gitu ya. Tapi kalau di media-media yang kita tidak bisa menghapus, maka kita cukup tambahkan aja transaksi baru yang nanti mengkreditkan perlengkapan tadi yang kita salah catat tadi. Tapi kalau masih di kertas apa ya tinggal kita perbaiki aja dengan ya tip X atau dan sebagainya.
Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Barangkali ada yang bertanya. Izin bertanya Pak. Silakan. Pak, untuk pajak. Dengan Pak Nur ya ini ya? Iya Pak. Oke, silakan Pak Nur. Untuk pajak dimasukkan di akun mana Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Oke, pajak nanti kita munculkan di beban pajak Pak Nur. Saya nggak munculkan ininya ya, ilustrasinya. Jadi kalau bisa kita bayar pajak itu kita masuk ke beban pajak Pak Nur. Beban pajak pada kas. Berarti kolom-kolom itu bisa ditambahi sesuai dengan kondisi Pak ya? Betul, sesuai dengan transaksi yang berlaku. Nanti akan ada, saya mudah-mudahan minggu depan saya udah bisa nih mengirimkan soal-soal latihan ya buat teman-teman berlatih soal transaksi-transaksi di perusahaan. Gitu Pak Nur. Oke, siap Pak. Terima kasih. Dari yang lain? Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan Pak. Mengenai online Pak, misalkan ada data-data terus supaya bisa terlihat sama 3 orang atau 4 orang tuh bagaimana caranya Pak untuk melihat neraca saldo atau pengeluaran itu secara online tuh bisa dilihat sama 3 orang atau 4 orang tuh gimana perpisahannya? Maksudnya gimana Pak? Dilihat gimana? Ya kayak semacam di perusahaan tuh Pak, secara online tuh pengeluaran bisa tahu kelihatan dari kejauhan itu Pak. Tergantung sistem itu Pak. Mohon izin Pak, boleh membantu jawab Pak? Silakan, silakan. Itu dimasukkan di aplikasi. Biasanya itu ada aplikasi SIM, Sistem Informasi Manajemen, SIMK. Di BUMDes kami itu ada. Kita buatkan semacam aplikasi. Jadi untuk memantau seluruh perkembangan keluar masuk secara kas itu bisa secara real time. Database itu biasanya dibuat sendiri sama tim IT. Pak Nur. Ya, saya baru ini. Ya Pak, tadi dengan Pak Muslim ya? Muslimin. Iya benar Pak. Ya, ketika itu kan kita bicara ini ya, akses keterbukaan ya, transparansi inilah. Betul tadi sampaikan Pak Nur, kalau kita mau menerapkan misal bagaimana proses keuangan kita bisa dilihat oleh orang secara umum, ya benar tadi salah satunya ada Pak Nur sampaikan kita buat sistem informasinya, sistem informasi itu bisa diakses oleh sekian orang. Tapi kalau dengan 3-4 orang itu kan sebetulnya nggak terbuka secara umum ya, itu kan hanya kalau 3-4 orang tuh biasanya mereka yang operator tuh yang kita bicaranya kalau 3-4 orang tuh berarti mereka operator. Tapi kalau mau terpublish secara umum tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nur ya kita harus mengembangkan sistem informasi akuntansi itu kita kembangkan di perusahaan kita yang itu sifatnya publik gitu ya, kita open semua orang bisa lihat keuangan kita. Nah itu melalui sistem informasi Pak Muslim ini. Jadi nah tentu sudah banyak penyedianya ya yang kemudian memberikan jasa gitu, memberikan jasa soal sistem informasi akuntansi. Nah kalau lembaga kita nih, lembaga Bapak Ibu misal punya lembaga pengen catatan keuangannya bisa diakses oleh semua orang ya silakan menerapkan sistem informasi kira-kira gitu ya, menerapkan sistemnya lah kira-kira. Mantap juga nih Pak Nur sudah mengembangkan di desanya Pak Nur. Alhamdulillah sudah Pak. Itu dan buatan saya sendiri. Nanti mohon di cross check, nanti saya kirim linknya Pak. Mungkin ada kekurangan di menu-menunya. Siap.
Mantap. Boleh juga di-share di grup Pak Nur, siapa tahu dari teman-teman perangkat desa yang lain nih di grup kita. Siapa tahu pengen studi banding, ikut menerapkan juga kan mantap juga kan. Siap. Setuju. Siap, boleh, Oke boleh. Pak, setuju Pak. Pak, siap Pak. Tapi tentu harga teman ya, kira-kira gitu ya. Ditunggu Pak Nur. Pak. Ditunggu Pak Nur. Iya. Pak. Oke Pak, baik Pak. Siap. Nanti sementara saya kirim screenshot dulu. Boleh. Untuk selanjutnya nanti saya buatkan yang untuk apa ya, tester, untuk tester. Untuk dicoba. Trial ya Pak, trial Pak. Trial. Harga teman katanya. Wah, kalau itu gampang itu Pak. Siap. Ya, menarik juga nih. Ini grup kita tuh nggak apa-apa diarahkan pada diskusi-diskusi di luar apa, karena kan semua barangkali mungkin ada yang bukan perangkat desa, tapi kalau memang keseluruhan perangkat desa share saja apa yang jadi pengembangan desanya masing-masing, siapa tahu jadi forum studi banding gitu ya, meskipun secara virtual. Baik Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Hampir jam 10 nih kita. Kalau nggak ada, kita cukupkan pertemuan kita, Bapak Ibu sekalian. Iya, Pak. Siap. Oke, Pak. Oke, saya ucapkan terima kasih. Luar biasa. Sama-sama, Pak. Saya screenshot dulu ya. Sama-sama, Pak. Sama, Pak. Saya izin screenshot dulu nih pertemuan kita hari ini. Paket free Pak Amir. Nanti saya akan kirimkan materi di pertemuan kita hari ini. Silakan Bapak Ibu bisa mendownload gitu ya. Oke, Pak. Siapa? Pertemuan kita untuk rekap kehadiran dan untuk disampaikan di pertemuan depannya. Selamat malam. Gitu Pak Isa, kayaknya bahagia banget, senyumnya lebar. Ini belajar akuntansi ini transaksinya kadang-kadang cuma 15 Bapak Ibu sekalian. Cuman pencatatannya panjang kalau sampai neraca saldo itu. Dari penjurnalan sampai neraca saldo gitu ya. Oke, saya kira cukup ya pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Pak, sama-sama. Baiklah, kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kemudian mohon maaf berkenan. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu. Iya Pak. Iya, Izin pamit duluan ya. Silakan Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Pak Amir. Pak Amir diulang materinya. Pak Amir, sinyalnya bagaimana? Kuatkah? Masa ngulang materi? Botak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu. Amir, andalan di atas nanti. Mau tanya sinyal Pak Amir, lancar di sana kah? Oh, sinyal luar biasa di sini, Pak. Siltap lancar, Pak. Kalau siltapnya ya tidak begitu lancar. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, masalah dosen pembimbing akademik gimana Pak? Ini saya belum tahu nih Pak. Ini Pak, siapa ya yang Pak Esa masih ada tak Pak Esa itu? Masih Pak Ketua itu. Pak Isnan. Untuk kelas E sekarang masih dipegang Pak Isnan. Nah, itu Pak Muslimin. Iya, siap. Rahmat sudah kabur tadi.
Sinyal konek, sinyal kolap itu sinyalnya. Si Rajas Robot. Sebenarnya saya ini loh Pak, pengen ketemu dosen IT, konsultasi. Susah kayaknya. Moga ini jurusan, Pak. Bukan, karena saya itu protolan IT. Kemarin mau ngambil IT, nggak taunya hanya manajemen. Ya ada. Iya. Nggak taunya jurusannya cuma 2. AK sama MM ya. Wis. Nggak apa-apa Pak Nur. Nggak apa-apa Pak Nur. Jadi nanti ahli IT manajemen gitu. Kayaknya harus dikorbankan salah satu, Pak. Kalau Apa? dua-duanya. Enggak, maksudnya keahliannya itu ahli IT manajemen gitu Pak. Digabung gitu maksudnya. Iya. Biasanya kalau manajemen itu kan hubungannya sama dompet, Pak. Betul, Pak. Enggak juga, Pak. Iya. Enggak baju, enggak juga. Dompet, Pak. Kalau kita Tinggi-tingginya kita tidak bisa memanajemen. Nah, ya kita tidak bisa memanajemen dompet, ya gelondangan. Ya dompet juga Pak, kalau enggak IT juga nggak bisa awalnya dompet juga Pak. IT juga dompet. Pak IT di sini tuh, Pak Amir. UTS aku mengandalkanmu ya. Tuh kebalik itu. yang di-share. Kau keuangan aja, saya bahkan pemeriksa. Jadi sebelum jawaban-jawaban teman-teman itu masuk ke dosennya, saya periksa dulu. Verifikator ya Pak ya. Kalau di desa verifikator ya Pak ya. Iya betul, verifikator. Sip. Sekalian nyontek. Ini Pak Amir, ini sesuai jabatan di desa dia. Siap, Pak Premensus. Amir keluar duluan. Kalau keuangan aja disuruh ngerjakan, kita yang ngikutin. Orang kita yang ikut kuliahnya aja belum tentu benar, apalagi kalau keuangannya. Betul. Bu, Pak kata Pak Lumensius, betul. Kita yang ikut setiap malam ini kuliah belum tentu benar. Apalagi dia yang tidak pernah kuliah. Pak Premensius, istri gimana Pak? Pak ditinggal kuliah ini Pak. Kebetulan istri di kamar, ya kita di ruang tamunya aja. Begitu. Tidak dijamah kah? Dianggurin aja Pak. Awal-awalnya sih ya lumayan juga kencang. Semakin lama kan semakin lunak. Tapi saya ada curiga. Ya Pak Amir yang kayak itu harus di-manage itu. Ya, Pak Lumensius, itu harus di-manage ya. Makanya saya doyan dengan prodi manajemen ini kemarin kan. Tujuannya itu salah satunya untuk memanage itu. Ya nggak berani on cam itu. Saya itu sambil nungguin orang-orang ini, Pak. Nonton tugas mata kuliah praktikum Al-Qurannya Pak Nur ini, lumayan serius dia baca itu. Itu banding kartu Pak. Ternyata Pak Amir punya usaha kasino ya. Menyenangkan dosen adalah bagian dari mahasiswa. Bagian dari mahasiswa, bagian dari tugas. Jadi kuliahnya bareng sama ini Pak. Tuh.
Sambil dikit-dikit. Itu pakai uang virtual ya, Pak ya? Oke, Pak. Saya mau melanjutkan main gaple. Oke. Oke, saya juga mohon pamit ya. Sampai ketemu besok. Iya, Ya, kawan-kawan. terima kasih. Oke, siap. Oke, Pak. Sampai ketemu lagi Assalamualaikum. besok. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.